Viralnya kasus pembunuhan Brigadir J, yang diotaki oleh Ferdy Sambo. Istrinya Putri Cendrawati dan Kuat Makruf sopir sekaligus asisten rumah tangganya dan Ricky Rizal anak buah Sambo, dan Richard Eliezer selaku penembak utama Brigadir J, mereka semua mempunyai peran atas kematian Brigadir J. Di video ini kami akan bacakan sepucuk surat curhatan Ferdy Sambo. Yang mengejutkan ia juga. Tapi sebelum kita congkel lebih dalam lagi beritanya, mari kita berbuat kebaikan dengan cara bersedekah. Subscribe channel kami Elon Jeffrey dan siapkan secangkir kopi, rileks santai tenangkan sekejap. Dan ini dia berita lengkapnya. Terdakwa Ferdy Sambo meratapi nasibnya di balik jeruji rumah tahanan. Mantan Kadif Humas Polri itu mengaku tak pernah membayangkan hidupnya sekejap menjadi gelap usai kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Ferdy Sambo mengatakan telah 165 hari di dalam tahanan. Hari ini tepat 165 hari saya berada dalam tahanan untuk menjalani pemeriksaan perkara ini. Berada dalam tahanan berarti kehilangan kemerdekaan dalam hidup sebagai manusia yang selama ini saya nikmati, hancur rasanya, jauh dari berbagai fasilitas, kehilangan kehangatan keluarga, sahabat dan handai tolan, kata Sambo. Sambo merasa hidupnya yang dulu bahagia, kini menjadi suram. Semua kebahagiaan itu, kata Sambo, sungguh telah sirna, hilang dalam sekejap mata. Semua hakikat kebahagiaan dalam kehidupan manusia yang sebelumnya saya rasakan sungguh telah sirna, berganti menjadi suram, sepi, dan gelap gulita, ucap Sambo. Selama di dalam tahanan, Ferdy Sambo mengaku sering merenung, seperti orang gila. Dia tidak membayangkan hidupnya yang dulu terhormat kini terperosok nestapa. Di dalam jeruji tahanan yang sempit saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya sebagai manusia, tak pernah terbayangkan jika sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa, dan kesulitan yang sangat sulit. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan, tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului, tutur Sambo. Ferdy Sambo juga curhat tentang dirinya difitnah usai terlibat kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Sambo merasa mendapat beragam tuduhan. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis, melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak dari Magelang, begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah siri dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, ujar Sambo. Sambo menyatakan tudingan kepada dirinya itu tidak benar. Dia mengatakan ada yang menggiring opini seolah-olah Sambo menyeramkan. Yang kesemuanya adalah tidak benar dan telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya. Sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengar dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya, katanya. Sambo mengaku pernah diperlihatkan oleh pengacaranya di mana di media sosial banyak video viral yang meminta Sambo dihukum mati. Padahal, saat itu perkaranya baru masuk ke persidangan. Majelis Hakim yang mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya, sebagai terdakwa, padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya, berbagai prinsip hukum tersebut telah ditinggalkan dalam perkara di mana saya duduk sebagai terdakwa, tutur Sambo. Sambo mengaku khawatir terhadap anaknya atas berita tidak benar di luar sana. Sambo menilai opini di masyarakat terhadapnya sangatlah keji. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana saya dan keluarga dapat terus melanjutkan dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, juga sebagai warga masyarakat, dengan berbagai tuduhan keji yang melekat sepanjang perjalanan hidup kami, kata Sambo dengan suara bergetar. Meski begitu, Ferdy Sambo mengaku optimistis majelis hakim akan memutuskan putusan yang adil. Putusan hakim, katanya, yang menentukan nasib keluarganya saat ini.
Harapan akan keadilan itu mengalir pada persidangan yang mulia ini, dan akan bermuara pada kebijaksanaan majelis hakim dalam putusannya. Putusan yang akan menentukan nasib perjalanan kehidupan saya, istri, anak-anak dan keluarga kami, ucap Sambo. Jaksa meyakini Sambo melakukan perencanaan pembunuhan Yosua bersama Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Sambo diyakini jaksa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Itulah sepucuk surat curhatan Ferdy Sambo yang dibacakan Sa. Pembelaan.